Api yang mengamuk menyapu langit, membakar semua orang yang mencoba mengejar dan membunuh mereka. Qin Yichen tahu bahwa lawannya lah yang mencoba menghalanginya. Karena tindakan Qin Yichen saat ini bertentangan dengan kepentingan mereka, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Orang-orang ini pasti berusaha menyerang Olympus. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka pasti menyerang Olympus. Sekarang Qin Yichen tiba-tiba muncul, dan setelah menekan gigi taring mereka dengan guntur, yang mereka dapatkan adalah peringatan mereka. Dengan harga seluruh kota pegunungan yang disesalkan, Qin Yichen diancam untuk berhenti. Tapi langkah seperti itu, dalam pandangan Qin Yichen, hanya meminta jalan buntu. Sekarang pertempuran telah dimulai, Qin Yichen secara alami tidak perlu melanjutkan pengujian dengan mereka. Adapun orang-orang di kota pegunungan yang menyedihkan ini, jika mereka dapat menyelamatkannya, mereka dapat menyelamatkannya. Tetapi jika tidak, maka beri mereka hadiah. Bagaimanapun, untuk Qin Yichen, dia mengambil masalah ini dengan sangat terbuka dan tidak memiliki tekanan psikologis sama sekali. Saat orang-orang di langit terbakar habis, Qin Yichen akhirnya menghela nafas, melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan menyapu matanya. Mat, apa kabar? Meskipun gas beracun ini memiliki efek pada tubuhnya, selama itu beracun, itu tidak dapat mempengaruhi senjatanya, yang berarti bahwa Matt secara alami menahan orang-orang ini. Setelah keheningan singkat, Matt berbicara kepada Qin Yichen. Tuan Hui Guang, situasinya tidak baik sekarang. Saya mengikuti petunjuk sepanjang jalan dan menemukan banyak mayat. Saya tidak tahu apakah Hong Duhawk ada di dalamnya. Mendengar berita ini, Qin Yichen menggosok kepalanya. Kamu menyelidiki informasi dengan hati-hati, aku akan menemui orang itu dulu. Qin Yichen masih mengingat keberadaan avatarnya dalam satu gerakan. Bagaimana avatarnya bisa memiliki kekuatan untuk mendekati dewa liar, dan dia dipukuli oleh lawan dalam satu gerakan. Sebagai orang yang bukan penganut kuil, dia memiliki kekuatan seperti itu. Keberadaan yang berlebihan. Saat Qin Yichen terbang ke posisi di mana klon terbunuh, Qin Yichen tidak melihat sesuatu yang tidak biasa kali ini. Itu terlalu tenang di sekitar. Qin Yichen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat kuil Zeus, dan melihat burung yang tak terhitung jumlahnya terbang di bawah langit biru. Kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah. Sai Lao, segera kirim transmisi suara ke Zeus, dan di kota Sanshan. Tidak, seluruh bidang bintang awan yang menelan harus segera diblokir. Hal-hal ini tidak boleh dibiarkan menyebar. Jika tidak, itu akan menjadi bencana mutlak. Kamu memberi Zeus transmisi suara untuk membiarkan dia melakukan ini. Jika tidak, kita akan mendapat masalah kali ini. Ketika Sai Lao mendengar berita tentang Qin Yichen, dia tertegun sejenak, dan dengan cepat berbalik untuk melihat Zeus. Terlepas dari apakah informasi ini dapat dipercaya atau tidak, saya memberitahu Zeus terlebih dahulu. Zeus sekarang memerintahkan orang-orang percaya untuk menghadapi musuh di Dark Cloud Starfield. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan memerintah mereka, dan yang lainnya adalah untuk memberikan orang-orang percaya ini kesempatan untuk mempertajam mereka. Begitu dia mendengar kata-kata Sai Lao, ekspresi Zeus langsung berubah. Apa artinya? Apakah bidang bintang awan yang menelan hilang? Zeus merasakan kegugupan di hatinya. Bidang bintang menelan dapat menghubungkan bidang bintang terdekat dengan Olympus. Setelah bidang bintang menelan hilang, atau tidak dapat digunakan karena alasan tertentu, itu berarti Olympus telah kehilangan benteng utama. Dalam operasi di masa depan, saya khawatir akan ada menjadi masalah yang tak terhitung jumlahnya. Masalah-masalah inilah yang akan dihadapi. Dan berita ini datang terlalu tiba-tiba, tepat sebelumnya. Dia juga mendapat informasi terbaru dari bidang bintang yang menelan melalui orang-orang percaya, tetapi sekarang tiba-tiba terjadi. Bahkan Zeus pun terkejut. Sai Lao buru-buru menggelengkan kepalanya. Penguasa cahaya pasti telah menemukan beberapa informasi, tetapi masih belum pasti apa itu. Tolong kirim seseorang untuk memblokirnya. Sai Lao tidak terlalu peduli. Dia hanya menyampaikan maksud Qin Yichen kepada Zeus. Adapun apa yang akan dipilih Zeus, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam arti tertentu, Zeus dan Qin Yichen ditakdirkan untuk menjadi lawan. Selama Qin Yichen ingin bangkit dan membangun dunia yang sama sekali berbeda, itu berarti dia pasti akan bersaing untuk aturan dunia milik Zeus, dan dia akan pasti menggulingkan Zeus. Meskipun Qin Yichen tidak memiliki banyak ide, satu-satunya tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Tetapi kinerja kelaparan Zeus saat ini pasti tidak akan membiarkan Qin Yichen pergi dengan mudah. Kedua belah pihak adalah lawan. Mereka ingin mengesampingkan segalanya dalam lingkungan seperti itu. Dari sudut pandang kuil, semakin banyak bencana kuil Zeus sekarang, semakin baik. Sai Lao sendiri enggan berkata lebih banyak, tapi ada perintah dari penguasa cahaya. Siapa yang membuat Lord of Light menjadi baik dan penuh kasih? Saya berharap kebaikan Lord Guangzhou dapat ditukar dengan hasil yang baik. Setelah membaca kalimat diam-diam di dalam hatinya, Sai Lao tidak lagi menyebutkan apapun tentang bidang bintang awan yang menelan. Setelah ragu-ragu sejenak, Zeus menggertakkan giginya. Kemarilah, segera blokir bidang bintang awan yang menelan.
dan jangan biarkan siapapun masuk dan keluar sesuka hati. Perintah Zeus secara langsung memecahkan kemalasan orang-orang ini. Semua orang tahu bahwa ada masalah di bidang bintang awan yang menelan, dan titik strategis yang sangat kritis ini harus ditangkap kembali. Tekanan di pihak Zeus tiba-tiba meningkat, membuat orang agak tidak nyaman. Lubuk hatinya sangat gugup. Jika dia bisa, dia ingin segera pergi ke bidang bintang awan yang menelan. Tapi dia tidak bisa pergi sekarang, karena dia datang ke sini hari ini dengan tujuan untuk melatih orang-orang percaya. Dia tidak memiliki banyak orang di bawahnya, dan dia harus menghitung kekuatan tempurnya untuk menyamai lawannya. Jika Anda ingin segera pergi ke dukungan, Anda tidak akan kehilangan medan perang di sini, bukan? Mengandalkan Hebo dan Apollo, tumbuh cahaya, kecuali mereka menghancurkan medan bintang awan gelap ini dengan hati. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melakukannya. Semua orang mendengarkan perintah, mengambil wilayah bintang awan gelap secepat mungkin, dan segera mengirim perintah. Dewa Laut Poseidon, biarkan dia pergi ke wilayah bintang awan yang menelan, dan bekerja sama dengan angin untuk menahan musuh. Qin Yichan baru saja lepas landas dan ingin pergi ke kuil untuk menentukan situasi para penganut Zeus. Tetapi begitu dia berangkat, sesosok tiba-tiba keluar, menghalangi wajah Qin Yichan. Apa, datang ke sini dan ingin pergi? Qin Yichan melihat merah di mata yang lain, meskipun itu hanya sedikit samar. Tiba-tiba, wajah Qin Yichan penuh dengan ketenangan, dan ada sedikit senyum lagi. Benar saja, aku tidak bisa menghindari kalian hari ini, tapi ini bagus, ini menghemat usahaku untuk menemukanmu. Qin Yichan memandang orang yang muncul di depannya dengan ringan, dan matanya menyapu sekeliling. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Qin Yichan mengangkat kepalanya, matanya yang dingin tertuju pada lawannya. Warwick memandang Qin Yichan dengan tenang. Aku bisa membunuhmu sekali, dan tentu saja aku bisa membunuhmu lagi. Mengangkat tangannya tiba-tiba, kekuatan iman yang tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya menyatu secara instan. Seolah-olah duri tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk Qin Yichan. Terakhir kali, trik inilah yang membunuh lawan dalam hitungan detik. Kali ini, Warwick memiliki kepercayaan diri penuh,